Bisa kita mulai? Halo? Bisa kita mulai, Bapak Ibu? Mas Habib? Bisa, Pak. Oke, baik. Baik, kita Bisa, mulai ya. bisa. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati Pak Ainur Rafiq Kasubdit Bina MIMTS, yang saya hormati Ibu Sa'dia Kasubdit Bina RA, yang saya hormati Bapak Ibu Kasih, yang saya hormati para pimpinan Kementerian Agama di Provinsi, yang saya hormati rekan-rekan admin pusat dan admin provinsi, dan Bapak Ibu yang mewakili DCU di masing-masing provinsinya. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita ini seharusnya sudah mulai pada pukul 13.30. Tapi karena linknya dibagi di luar undangan, maka link kita menjadi over kapasitas Zoom kita ini. Oleh karena itu, ini saran bagi Bapak Ibu sekalian, nanti apabila menerima undangan, maka hanya pihak yang diundang itu saja yang menerima linknya. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon Bapak Ibu menyimak sosialisasi ini. Nanti akan ada penyampaian dari BNI dan juga ada penyampaian dari pihak kami tentang durasi pencairan dan lain sebagainya. Kemudian nanti akan ada sedikit simulasi, mohon yang bagian simulasi ini nanti diperhatikan, dari admin pusat, dari pengembang aplikasi tentang bagaimana membuat rescheduling. Itu dulu yang kami sampaikan. Untuk berikutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada Bapak Dr. Ainur Rafiq untuk memberikan arahan dan membuka kegiatan kita sore ini. Kepada Pak Ainur Rafiq, saya persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa mawala ma ba'du. Yang kami hormati para Kasubdit di Direktorat GTK Madrasah. Kayaknya ini Bapak Direktur belum bergabung dengan kita. Yang kami hormati teman-teman kepala bidang di 21 provinsi. Yang kami hormati teman-teman kepala seksi yang ada di Direktorat GTK. Yang kami hormati teman-teman kepala seksi yang ada di 21 provinsi. Yang kami hormati teman-teman konsultan. Yang kami hormati teman-teman admin pusat dan super admin Mas Arif Nugraha, juga admin-admin yang lain. Yang kami hormati juga admin di provinsi atau di kabupaten kota, juga DCU di kabupaten kota, juga anggota PCU di Kanwil. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu terkait dengan sosialisasi terkait dengan mekanisme pencairan dan sebagainya. Insya Allah surat edaran nanti teman-teman Kabid sama kepala seksi bisa membaca secara umum, tetapi mungkin secara teknis ini nanti teman-teman pengembang terkait dengan KKGTK ini akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua, saya kira ini nanti akan sangat bersifat teknis, maka saya mohon betul teman-teman kepala seksi mungkin cukup didengar saja ya, tapi mungkin admin yang lebih penting ini admin, karena ini bersifat teknis dan yang teknis biasanya tuh larinya ke admin biasanya ya. Oleh karena itu admin saya mohon betul-betul memperhatikan ini, dan saran saya nanti teman Mas Makin dan kawan-kawan ini dibuat record, kemudian nanti ditayang atau diinsert di YouTube, channel YouTube.
Ya, bisa di Madrasah Reform, bisa di GTK Berbagi, GTK Madrasah Berbagi, juga bisa di Pendis Channel, bisa di beberapa channel. Kita sudah punya banyak, sehingga nanti teman-teman admin bisa membuka, teman-teman ketua Pokja bisa membuka, dan teman-teman kepala bidang apabila ingin mendalami lebih jauh terkait dengan teknis, juga kepala seksi bisa memutar ulang video terkait dengan sosialisasi kali ini. Agar berjalan dengan lancar, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami berikan waktu kepada narasumber yang ingin menyampaikan materinya. Demikian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ainur Rafiq yang telah mengarahkan kita. Mohon Bapak Ibu untuk memperhatikan ini. Saya berikutnya, saya tidak mungkin mempersilahkan diri saya sendiri. Saya mewakili Pak Sidik yang berhalangan hadir pada kegiatan kita kali ini karena beliau dari penerbangan dari Jogja ke Surabaya. Saya akan menyampaikan beberapa hal. Nanti setelah saya akan menyampaikan tentang bagaimana pencairan di BNI, dan kemudian nanti akan ada simulasi dari Mas Yogo dan kawan-kawan pengembang aplikasi bagaimana mengisi fitur yang dibutuhkan sebelum pencairan. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal penting. Kelihatan PowerPoint saya, Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih. Yang tidak jelas kayaknya saya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan laporan ini supaya Bapak Ibu tahu bahwa tahun ini kita menargetkan untuk memberikan bantuan 4.816. Ini ada dalam perencanaan kita tahun ini. 4.816 itu target kita. Terdiri dari kelompok kerja, KKG, MGMP-MTS, MGMP-MA, MGBK, KKM, dan Pokjawas. Dan bantuan ini diberikan di 21 provinsi, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq. Nah, pada tahap 1, kita telah meng-SK-kan 2.266, kemudian pada tahap 2, kita meng-SK-kan 2.562. Total yang kita kasih bantuan tahun ini adalah 4.828. Pertanyaannya, kenapa antara kuota dengan total yang diterima lebih banyak? Gini, karena ada kelompok kerja yang kuotanya tidak terpenuhi. MGMP-MA itu sisa kuotanya sampai 200 lebih. MGBK itu sisa kuotanya 127. Pokjawas itu sisa kuotanya 120-an. Nah, kemudian dilempar kemana sisa kuota itu? Kita berikan ke kelompok kerja lain yang memang pendaftarnya sangat banyak. Salah duanya adalah MGMP-MTS itu sangat banyak peminatnya dan memenuhi syarat sehingga jatahnya melampaui kuota. Kuotanya harusnya 948, kita kasih bantuan 11.053. Sama dengan KKM. KKM itu sebenarnya pada tahap 1 saja, pada tahap penerimaan tahap 1 saja sebenarnya telah minus 9. Tapi tahap 2 tetap kita berikan karena limpahan dari kelompok kerja lain. Seperti itu. Nah, ini kenapa kemudian kita memberikan bantuan lebih banyak 12 kelompok kerja daripada kuota yang kita bantu sesuai dengan rencana tahun 2021. Nah, total yang kita berikan adalah
113 miliar 820 juta. Ya Bapak Ibu. Nah, apa syarat pencairan? Bapak Ibu, syarat pencairan yang pertama adalah mengisi fitur rencana kegiatan di aplikasi KKGTK. Kenapa harus ada fitur ini? Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa Bapak Ibu mensubmit proposal itu pada bulan Juli. Harapannya pada saat itu kita akan mencairkan di akhir bulan Juli dan Bapak Ibu bisa berkegiatan Agustus, September, Oktober. Seperti pada saat itu kita sosialisasikan bahwa kelompok kerja akan menyelenggarakan BIMTEK sepanjang 3 bulan, Agustus, September, Oktober. Tapi ternyata pada penghujung Juli ada PPKM, di awal Juli ada PPKM dan kemudian sampai hari ini. Kemunduran ini terkait dengan penyelenggaraan TOT FASDA. Karena salah satu syarat pencairan yang disarankan oleh Bank Dunia adalah FASDA-nya siap melatih dan sudah dilatih seperti itu. Nah, kita hari ini sedang menyelenggarakan TOT untuk fasilitator daerah MA dan hari Senin nanti berakhir, sehingga jadwal yang Bapak Ibu susun di proposal yang telah kami terima itu menjadi tidak terpakai lagi atau out of date. Oleh karena itu kami membuat fitur rencana kegiatan dan Bapak Ibu nanti akan disimulasikan fitur ini supaya bisa diisi. Kami sarankan sebaiknya isi fitur rencana kegiatan ini sebelum Bapak Ibu melakukan pencairan. Seperti itu. Nah, sampai kapan Bapak Ibu bisa menyelenggarakan BIMTEK di kelompok kerja? Rentang waktu kegiatan BIMTEK itu mulai tanggal 18 sampai 17 Desember. Artinya ada kurang lebih 8 minggu atau 2 bulan dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Maka Bapak Ibu, kalau dulu Bapak Ibu diminta untuk membuat perencanaan sekitar 3 bulan, sekarang waktu kita sangat mepet, hanya 2 bulan. Mohon nanti pada saat mengisi fitur kegiatan, fitur rencana kegiatan, Bapak Ibu pertimbangkan waktu 2 bulan. Panjang November kita memiliki 4 minggu dan kemudian di Desember kita memiliki 2 minggu. Saya lakukan kegiatan Bapak Ibu mencairkan bantuan. Nah, yang kedua, ini bagian yang harus Bapak Ibu catat. Bapak Ibu untuk mencairkan harus melakukan aktivasi rekening melengkapi dokumen sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu harus mendownload surat keterangan penerima bantuan Pokja. Bapak Ibu download dari aplikasi KKGTK. Gitu. Nanti akan disimulasikan di belakang. Ini ada barcode-nya. Surat keterangan penerima bantuan ini yang harus Bapak Ibu bawa ke bank terdekat dan kemudian nanti akan di-scan oleh pihak bank untuk mencocokkan antara data penerima dengan data yang dimiliki oleh bank. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga harus mendownload format surat pernyataan bersedia menerima dan tanggung jawab mutlak. Nah, ini kalau di aplikasi itu disebut SPTJM. Bapak Ibu juga harus mendownload surat ini. Ini juga surat yang perlu Bapak Ibu bawa pada saat mencairkan bantuan ke bank. Surat ini juga nanti akan Bapak Ibu scan, karena ini ada materainya, jadi nanti didatangani oleh ketua dan ada materainya. Yang B, yang surat
PTJM ini juga yang harus Bapak Ibu scan dan kemudian nanti menjadi bagian dari lampiran laporan pertanggungjawaban di dalam sistem pelaporan yang ada di aplikasi KKGTK. Seperti itu. Nah, yang ketiga, apabila mencairkan, sebaiknya Bapak Ibu membawa identitas, KTP, SIM, dan lain sebagainya, atau yang diberi kuasa. Yang diberi kuasa definitif pihaknya. Jadi yang diberi kuasa bukan orang lain, tapi sekretaris dan bendahara kelompok kerja. Jadi kalau ketua berhalangan, sekretaris dan bendahara lah yang diberi kuasa. Apa syaratnya? Surat kuasa. Surat kuasa dalam hal ketua berhalangan yang dibuat oleh ketua dengan menunjukkan tanda tangan di atas materai 10.000 dan berstempel kelompok kerja. Seperti itu. Itu adalah 4 hal ini adalah syarat yang harus Bapak Ibu bawa pada saat mencairkan bantuan ke bank. Nah, nanti Bapak Ibu pada saat di bank akan mengisi formulir pembukaan rekening yang disediakan oleh bank atau BNI yang diisi dan ditandatangani oleh ketua kelompok kerja apabila ketuanya sendiri yang mencairkan atau yang diberi kuasa. Seperti itu. Pertanyaannya kapan pencairan ini bisa dilakukan? Nah, bantuan bisa dicairkan sekaligus, sekali dicairkan. Misalnya kalau Bapak Ibu terima bantuan 15 juta untuk KKG, bisa sekaligus 15 juta dicairkan atau bertahap. Tahapnya sampai 3 kali. Misalnya, oke, minggu kedua atau minggu pertama pelatihan dicairkan, minggu ketiga dicairkan lagi, dan sampai kemudian nanti minggu ke-8 dicairkan lagi. Bisa seperti itu, bergantung kebutuhan. Ini semua diserahkan kepada kelompok kerja, mau mencairkan 1 kali atau mencairkan 3 kali. Nilainya tetap sama, kami hanya mengimbau sebaiknya cairkan sesuai dengan kebutuhan, kecuali misalnya lokasi tempat tinggal Bapak Ibu sangat jauh dengan bank penyalur. Seperti itu. Nah, pencairan dilakukan mulai tanggal 13 Oktober, artinya minggu depan, hari Rabu, sampai 30 November. Ini untuk memberikan rentang bagi kelompok kerja yang berniat untuk mencairkan secara bertahap. Seperti itu. Nah, khusus untuk Pokja dari Aceh, pencairan dilakukan di BSI. Ini nanti yang akan kami atur berikutnya. Seperti itu. Karena di Aceh tidak ada bank konvensional, yang ada adalah bank syariah. Dan kita sedang melakukan upaya supaya BSI juga bisa melakukan pencairan dengan waktu yang sama dengan yang dilakukan oleh BNI di provinsi lainnya. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ini, terkait dengan periode dan lain sebagainya, bisa ditanyakan sekarang. Kalau misalnya nanti terkait dengan BNI, kita tunggu presentasi dari Ibu Ica. Kalau nanti terkait dengan pengisian fitur rencana kegiatan, nanti kita tunggu sampai Pak Yogo dan timnya mensimulasikannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita buka 1 atau 2 penanya, kemudian nanti akan disusul oleh Ibu Ica yang akan menyampaikan dengan regulasi BNI pada saat pencairan. Silakan. Mohon izin Pak, dari Riau Pak. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan yang ingin kami tanyakan Pak. Pertama terkait tempat pencairan itu bebas di BNI mana saja yang terdekat dari lokasi Pokja ya Pak. Terus ya, yang dari kedua, cabang
Mm-mm. Ya, silakan lanjut. Kemudian yang kedua, mungkin nanti terkait setelah dana diterima oleh Pokja, itu Pokja dalam penggunaan dana apakah harus tunai atau non tunai, Pak? Oke. Nah, itu saja mungkin untuk sekarang. Terima kasih. Oke. Yang pertama, Bapak bisa mencairkan di cabang bank penyalur terdekat. Jadi bisa di BNI mana saja. Kalau misalnya Bapak dari Riau, Pekanbaru, Saya Pekanbaru, PCL. Pekanbaru. Kalau Bapak berniat mencairkan di Bengkalis juga nggak jadi masalah. Oke, siap. Jauh banget. Tapi kalau rumah Bapak di Riau, di jalan apa dan ketepatan di jalan yang dekat rumah Bapak ada cabang BNI, ya cairkan aja yang terdekat supaya ongkosnya tidak mahal. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa tadi Pak? Penggunaan Penggunaan dananya apakah Pokja itu wajib non tunai atau boleh tunai setelah duitnya mereka ambil? Oh, kalau itu tidak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi maaf, kali nggak jadi masalah. Itu cukup Pak? Oke, terima kasih Pak. Itu dulu. Oke. Ada dua yang lain? Dari Tiga Aceh saja satu. Oh iya Pak, dari Aceh. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya Zulkifli, kasih guru PCU di Kanwil, Kemenang Aceh. Izin bertanya, tadi Bapak sampaikan bahwa untuk Aceh, pencairan anggaran itu melalui Bank BSI. Ya. Dan pencairan itu mulai tanggal 13 Oktober sampai 30 November 2021. Kami di Aceh juga mengharapkan kalau bisa pencairan juga sesuai dengan schedule yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 13 sampai tanggal 30 November. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Pak, kami sedang mengusahakan agar timeline-nya sama dengan yang provinsi lain. Jadi sampai hari ini kita sedang mengusahakan supaya BSI juga bisa mencairkan dengan rentang waktu yang sama. Karena begini, karena di SE surat edaran kami, timeline-nya memang seperti yang saya jelaskan. Jadi apa yang saya jelaskan tadi itu adalah isi dari surat edaran. Jadi kami sedang mengusahakan itu, Pak, supaya timeline-nya sama. Baik, yang kedua, yang pertama, yang kedua, kalau misalnya Aceh disalurkan melalui BSI, boleh enggak kami akan melakukan audiensi dengan manajer BSI di Aceh tentang kepastian dan kemudahan bagi Pokja untuk mencairkan anggaran supaya tidak ada permasalahan di berikutnya. Baik, terima kasih. Itu yang terakhir, Pak ya? Bukan, yang maksud saya terakhir nih. Ya, yang terakhir saja sekalian. Nah, yang terakhir kalau ada, mohon kami rencananya akan membuat Zoom dengan Ketua Pokja di seluruh Aceh. Kalau bisa materi seperti surat SE dan PowerPoint nanti kami di-share ke dalam grup. Terima kasih. Terakhir habis. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Karena apa namanya, Bapak yang punya rencana, yang nanti melakukan juga Bapak, nggak jadi masalah. Bapak mau, kalau kami sudah sepakat dengan BSI, nanti akan kami informasikan. Bapak bisa beraudiensi dengan BSI, dan kalau Bapak mau menyelenggarakan sosialisasi ini, kami juga menganjurkan semua PCU untuk melakukan sosialisasi seperti ini, sebab nanti ada hal teknis yang harus dimiliki oleh Pokja. Misalnya mengisi fitur rencana kegiatan, itu Pokja yang melakukan. Ya, jadi sebenarnya di akhir mau kami sampaikan bahwa setiap provinsi harus melakukan seperti yang direncanakan oleh Aceh ini, yaitu memanggil semua DCU dan kelompok kerja untuk mensosialisasikan apa yang kita sosialisasikan ini. Dan inisiatif misalnya karena khusus Aceh untuk ketemu dengan pimpinan BSI di Aceh, itu juga bagus. Terima kasih Pak atas. Oke, satu lagi ya sebelum ke Ibu Ica dari BNI. Kalau tidak ada, kita langsung ke Bu Ica. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, kami informasikan bahwa materi yang saya sampaikan tadi itu adalah surat edaran, dan surat edaran sudah kami unggah di aplikasi KKGTK. Rekod dari kegiatan kita kali ini juga nanti akan kami diseminasi melalui media yang tadi disampaikan oleh Pak Rafiq.
cukup dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kekurangan. Berikutnya saya persilakan Ibu Ica untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan di BNI. Kepada Ibu Ica saya persilakan. Halo Ibu Ica. Halo Bu Ica. Mas Adib, Bu Ica tadi udah masuk Mas Adib ya? Hanya kelempar lagi itu, Mas. Oke, sebentar. Mas Yogo sudah siap? Halo Mas Yogo. Siap, Pak. Karena Bu Ica terlempar, nah habis ini saya telepon Bu Ica setelah saya mempersilahkan Mas Yogo untuk mensimulasikan fitur rencana kegiatan dan bagaimana mendownload 2 dokumen tadi dalam aplikasi. Silakan Mas Yogo dan tim, saya silakan. Baik. Izin share screen, Pak. Minta akses share screen-nya, Pak. Mas Muslim, mohon Mas Yogo dikasih. Sudah Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Ibu sekalian, yang akan saya demokan adalah fitur aplikasi terkait dengan fungsi yang nanti digunakan oleh Pokja. Artinya, ini tahapan, seperti yang kita ketahui sebelumnya, tahapan kemarin adalah pengajuan proposal. Kita sudah kemudian berikutnya disertai berikutnya dengan approval. Nah, sekarang kita sudah masuk ke fase berikutnya, yaitu fase menjelang pencairan. Nah, di proses pencairan itu ada beberapa dokumen, lebih tepatnya 2 dokumen yang harus dibawa oleh Pokja, yang itu nanti dicetak, kemudian nanti dibawa ke Pokja, dibawa ke BNI atau ke bank yang terkait yang ditunjuk, kemudian nanti diberikan kepada petugas banknya. Nah, dokumen apa itu nanti oleh Pokja cukup di-download saja dari aplikasi. Caranya, sebagaimana Ibu Bapak ketahui, setelah login sebagai Pokja, maka ada beberapa menu. Di sini ada beberapa menu yang nanti digunakan oleh Pokja. Kita akan fokus ke menu yang barunya. Yang terbaru di sini adalah menu rencana dan laporan Pokja. Baik, maaf, sebelum itu kita masuk ke menu pengajuan proposal dulu. Nah, menu pengajuan proposal ini bervariasi, ada yang masih sifatnya pengajuan, ada yang approval dan seterusnya. Nah, fokus kita adalah menu yang sudah disetujui, di-approve dan mendapatkan bantuan. Artinya proposal di sini adalah proposal Pokja yang mendapatkan bantuan. Tandanya untuk proposal yang menerima bantuan di sini statusnya sudah bentuk lampiran. Ini artinya sudah dalam lampiran SK bantuan. Dan akan muncul QR code di depannya. Artinya proposal dari Pokja tersebut adalah proposal yang sudah di-approve dan sudah diputuskan masuk ke dalam SK lampiran bantuan. Kami pinjam dari Pokja KKM Indragiri Hilir. Ini contohnya adalah Pokja ini mengajukan proposal untuk World Bank pertama untuk bantuan 30 juta. Seperti itu. Setelah melalui proses panjang, evaluasi dan kemudian di-approval, akhirnya Pokja ini mendapatkan bantuan sebesar sekian rupiah, dalam hal 30 juta rupiah. Nah, step berikutnya setelah sudah dapat status lampiran ini, step berikutnya adalah mendownload 2 dokumen. Dokumen pertama adalah dokumen SPTJM Pokja dan dokumen yang kedua adalah dokumen bukti bantuan. Caranya, setelah login, kemudian pilih menu pengajuan proposal, kemudian klik tombol 2 ini,
tinggal diklik saja. Kemudian diklik lagi bukti bantuannya, maka akan terdownload 2 dokumen PDF. Kalau Bapak Ibu buka di sini, oh maaf, ini saya harus share screen ya. Share screen. Udah muncul Mas Yogo? Oh, sudah muncul? Sudah PDF-nya muncul. kelihatan ya? Baik. Nah, kalau kita lihat PDF-nya, di sini ada surat pernyataan bersedia menerima bantuan. Nanti sesuai dengan yang tertera di dokumen, Bapak Ibu yang sebagai Pokja nanti membuat melampirkan materai kemudian ditandatangani. Itu dokumen pertama, yaitu dokumen pernyataan bersedia menerima bantuan dan tanggung jawab mutlak. Kemudian yang kedua adalah dokumen sudah muncul Bapak Ibu sekalian ya? Sudah Pak, Kelihatan sudah tidak muncul. ya? Nah, di sini adalah surat, kalau kita lihat tadi, ini surat bukti bantuan. Nah, nanti di surat ini akan muncul profil dari kelompok kerja yang bersangkutan. Di sini nama kelompoknya apa, nomor SK pembentukannya apa, nomor registrasi, dan seterusnya, beserta dengan nomor rekening. Jadi Bapak Ibu yang nanti sudah ada nomor rekeningnya dan bisa mendownload dokumen ini, maka akan tertera bank mana berikut dengan nomor rekeningnya. Seperti itu. Di sini ada tertera nama ketuanya berikut dengan NIK-nya. Nah, yang bisa Bapak Ibu lihat di sini, ini adalah QR code ya. Ini QR code. Nah, QR code ini yang nantinya diperiksa oleh pihak bank. Nah, setelah Bapak Ibu dari Pokja itu mendownload ini, kemudian dicetak. Setelah dicetak, kemudian dibawa, ditandatangani, kemudian lalu diberi materai sesuai dengan ketentuan, lalu dibawa ke bank. Nah, artinya ketika dibawa ke bank, print-out-nya itu disertai dengan QR code ini. Pihak bank nanti menggunakan alat barcode scanner, reader seperti itu, nanti akan membaca kode ini. Nah, kalau dibaca kodenya, maka di aplikasi yang dibuka oleh pihak bank akan muncul profil dari Pokja yang bersangkutan. Jadi, Pokja harus membawa dokumen miliknya sendiri, tidak boleh membawa dokumen Pokja yang lain, walaupun sama-sama menerima bantuan. Karena QR code yang dimiliki satu Pokja dengan Pokja yang lain itu berbeda. Itu sederhana, itu yang cukup, itu saja yang harus dilakukan oleh pihak Pokja. Saya ulang lagi, buka aplikasinya sebagai Pokja, kemudian mendownload 2 dokumen ini, yaitu SPTJM Pokja, kemudian download bukti bantuan. 2 dokumen ini kemudian dicetak, lalu ditandatangani, lalu kemudian tentunya tadi sesuai dengan yang tertera, disertai dengan materai. Lalu kemudian 2 dokumen yang sudah dicetak kemudian ditandatangani tadi dibawa oleh pihak Pokja perwakilannya, kemudian dibawa ke pihak bank yang ditunjuk di dokumen itu. Kalau kebetulan BNI misalnya atau bank yang lain, itu juga disesuaikan saja. Kemudian dibawa ke bank, nanti prosesnya selanjutnya di pihak bank. Pastikan Pokja yang bersangkutan membawa hanya dokumen dia saja, karena akan diklarifikasi oleh pihak banknya apakah dokumen yang dibawa oleh pihak Pokja ini sama tidak, sesuai tidak dengan yang ada di sistem. Jadi kalau salah barcode-nya atau dokumen yang salah, maka yang tertera akan berbeda. Pokja yang datangnya A misalnya, karena dia menggunakan QR code atau dokumen dari B, yang munculnya nanti di sisi banknya adalah data B, sehingga khawatirnya itu akan mengganggu di proses pencairan. Itu yang pertama kaitannya dengan proses pencairan. Lanjut Pak Makin atau kita buka pertanyaan dulu? Kita buka pertanyaan ya, 2 ya. Bapak Ibu, apakah sudah cukup bisa dipahami bahwa sebelum Bapak Ibu nanti mencairkan, itu harus mendownload 2 lampiran ini, 2 dokumen ini, yaitu SPTJM dan bukti bantuan yang berbarcode tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau kita lanjut? Iya, Bapak.
bertanya Bapak? Ya, silakan. Terkait dengan ini ya Pak ya? Ya, tadi yang SPTJM jelas, di sana ada materai 10.000 dan tanda tangan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah itu harus berstempel? Karena Pokja tidak harus berstempel, itu yang pertama. Yang kedua, di lampiran yang kedua, yaitu bukti bantuan tadi, itu tidak ada tempat untuk tanda tangan dan materai. Apakah harus ditandatangani bermaterai? Terima kasih. Monggo Mas Yogo. Halo Mas Yogo. Ya Pak. Ya. Halo Mas. Ya sudah Pak. Baik. Kaitannya dengan tantangan mungkin itu ke ini ya Pak. Mungkin dari Pak Makin atau Pak Arief kaitannya dengan kelengkapan dokumen tadi. Kalau yang kelengkapan dokumen itu tidak perlu ditandatangan ya, karena tinggal di download saja. Yang berbarcode kan tidak ada tanda tangannya kan? Coba Mas ditampilin lagi yang berbarcode Mas. Ya. Nah, yang ini aja yang tanda tangan ya. Ya, yang berbarcode tidak ada tanda tangannya. Yang berbarcode coba Mas ditampilin lagi. Nah, hanya berbarcode saja. Yang nanti di-scan adalah barcode-nya oleh BNI. Jadi BNI akan mencocokkan data, setelah barcode-nya di-scan akan tampil data atau profil istilah Mas Yoga tadi BNI. Kemudian yang SPTJM itu harus ditandatangani dan ada materainya. Tidak harus berstempel ya, Pak Makin? Ya kalau ada materainya enggak. Baik, ada makasih. materainya. Ya. Halo Mas Yogo. Ya Pak, silakan. Oke, ada penanya yang lain? Sudah jelas ya. Oke, baik. Kita lanjut Mas Yogo ke fitur perencanaan, rencana kegiatan. Nah, setelah pihak Pokja melakukan proses pencairan tadi dengan mendownload kemudian mencetak, lalu melampirkan materai lalu tanda tangan dibawa ke bank, maka proses pencairan dilakukan. Nah, tahap berikutnya adalah melakukan perencanaan. Artinya sebagaimana kita tahu dari pihak Pokja sebenarnya sudah melakukan perencanaan. Dua hal yang direncanakan yaitu perencanaan kegiatan dan perencanaan anggarannya, yaitu dalam bentuk RAB. Namun demikian ada perbedaan, ada pergeseran waktu karena ada tadi satu dan lain hal yang sudah dijelaskan Pak Makin tadi. Maka di sini step berikutnya adalah kita melakukan rescheduling atau penjadwalan ulang terkait dengan perencanaan subkegiatan. Jadi Pokja diharapkan karena sudah tidak valid lagi rencana yang sudah dimasukkan ke proposal sebelumnya, maka diharapkan data di-update lagi sesuai dengan kondisi terkini. Syaratnya, kalau tadi kita menunya di pengajuan proposal, untuk fitur update rencana kegiatan, itu di menu keempat di sini, ada rencana dan laporan kerja. Sebenarnya, setelah rencana ada lagi fitur-fitur yang lain terkait dengan pelaporan, yaitu pelaporan realisasi kegiatan, laporan keuangan, dan seterusnya. Tapi kita tutup dulu itu karena fase sekarang kita fokus saja ke rencana kegiatannya. Caranya, dari pihak Pokja, pilih menu keempat, yaitu rencana dan laporan kerja. Kemudian akan muncul data proposal yang kembali adalah statusnya yang sudah dapat bantuan. Jadi muncul di sini, kemudian klik tombol rencana kegiatan. Nah, ketika setelah diklik rencana kegiatan, maka akan muncul data-data dari program itu, dari visi, dari program, dasar pemikiran, dan seterusnya. Nah, yang paling penting di sini adalah daftar kegiatan. Nah, daftar kegiatan ini adalah data-data yang sebelumnya sudah pernah diinput oleh pihak Pokja. Jadi di sini ada UP, ada materinya apa, total JP, total kegiatannya berapa. Dan ini sudah di-input sebelumnya, bukan kita yang buat, tapi pihak Pokjanya yang menginput data ini. Nah, artinya kita tinggal display saja.
kita bisa lihat di sini ada 3 subkegiatan. Kemudian untuk contoh, untuk yang kedua, kegiatan konsep perencanaan supervisi akademik, ada 1 subkegiatan. Dan seterusnya, total 3, 4, 9 subkegiatan. Nah, di mana 9 subkegiatan itu terdistribusi di 7 kegiatan. Cara isinya, kalau kita lihat di sini, berarti kan ada 1 kegiatan UP, namanya konsep perencanaan supervisi akademik, ada 3. Nah, ini perlu didetailkan caranya. Klik tombol plus. Klik tombol plus. Kemudian di sini ada rencana subkegiatan. Saya ulang lagi. Jadi tadi kita sudah punya list kegiatan. Kita akan mendetailkan dengan jadwal yang sudah disesuaikan, yaitu 3 subkegiatan. Seperti ini. Atau sesuai jumlah yang disesuaikan ya dengan kondisi di lapangan. Kalau kami melihatnya ini sesuai dengan perencanaan di awal, yaitu 3 subkegiatan. Caranya klik, kemudian klik tombol rencana subkegiatan, kemudian masukkan tipenya. Di sini sebagaimana Bapak Ibu ketahui ada 2 tipe kegiatan, yaitu tipe in atau on. Kalau kita misalkan pertama kali kita pilih in misalnya, nah ini tinggal dipilih saja in ke berapa. Contoh karena kita pertama kali kita in pertama. Lalu kita rencanakan, pasti ini sudah berubah, kita akan melakukan in 1 kapan. Jadi kita pilih, klik, lalu misalkan kita mau entry di tanggal 18, kemudian kita lihat ini jam, sifatnya bisa Ibu Bapak atur sendiri, mau jam berapa kira-kira, seperti itu. Misalnya. Kemudian pilih. Nah, setelah sudah, simpan. Maka kita sudah punya 1 rencana kegiatan, yaitu in pertama, yang akan dilakukan di tanggal 18 bulan Oktober 2021. Kemudian kita tambah lagi, kita akan buat in kedua, misalkan. Kemudian dengan tanggal tentunya berbeda, atau mungkin sama, ini disesuaikan saja dengan di lapangan. Kemudian kita atur waktunya, misalkan seperti itu. Ya. Lalu kita simpan. Maka kita sudah punya in 2. Kemudian, karena di sini ceritanya ada 3, kita coba konsisten dengan perencanaan awal, setidaknya dari sisi jumlah, kita akan membuat on misalnya. Kita inputkan tanggal 1 mungkin, ya 1 November. Kita atur waktunya mungkin jam 7. Ya, kita simpan. Baik, kita sudah punya 3 rencana subkegiatan yang akan dilakukan di in 1, in 2, on 1 yang akan dilakukan di tanggal 18, 25 dan tanggal 2. Sekiranya ada yang kurang pas, misalnya oh salah tanggalnya, tinggal diedit saja. Klik icon pensil ini, akan muncul perbaikan datanya. Kita misalnya perbaikan dari sisi waktu, misalkan. Kita akan geser, misalnya waktunya agak pagi. Dan kita atur, simpan. Nanti akan berubah dari sisi waktunya. Dan seterusnya, kalau memang ada yang mau diganti atau dihapus, tinggal klik tombol ini. Akan muncul yakin, kita coba hapus, maka akan berhasil kita hapus. Nah, dan seterusnya sesuai dengan jumlah subkegiatan yang diinginkan, yang direncanakan oleh pihak Pokja. Nah, rencana subkegiatan ini bukan hanya bicara in keberapa, kemudian rencananya tanggal berapa, tapi berikut dengan rencana pesertanya siapa. Caranya, misalnya kita akan men-setup in 1 di tanggal 18 bulan 10 2021 akan diikuti oleh caranya klik tombol plus yang ada di sini. Nah, kita akan muncul list peserta. List peserta yang akan mengikuti in 1 yang akan dilakukan di tanggal sekian. Caranya klik tombol tambah peserta. Bapak Ibu akan punya 2 pilihan nanti pihak Pokja. Tentunya sebagaimana kita ketahui ada 2 peserta dalam hal ini yang akan mensukseskan
subkegiatan. Yang pertama adalah peserta itu sendiri, yaitu personil dari Pokja. Jadi di sini ada, kalau dari sisi Pokja kan dulu sudah pernah dapat SK, dan di dalam SK itu kan ada personilnya ya. Nah, di personil itu yang kemudian tinggal dipilih. Jadi kita akan misalnya Muhammad Rizal ini sebagai pesertanya, kemudian kita inputkan misalkan Safria dan seterusnya. Dan jadi ini siapa dia? Ini adalah personil-personil yang sudah terdaftar di Pokja. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah di luar Pokja boleh ikut secara informal? Mungkin boleh, tapi yang terdata di dalam sistem hanya sejumlah personil yang sudah didaftarkan dulu di SK. Nah, di luar peserta, di sini kita tambahkan juga Pasda. Pasda fasilitator daerah pilih, karena Pasda itu di luar Pokja. Ini terlepas Pasdanya itu ketua atau bagian dari Pokja sendiri, tapi kita anggap dia perannya di luar Pokja ya, di luar personil. Jadi Bapak Ibu sebagai Pokja nantinya tinggal ketik saja, misalnya itu, kemudian laki-laki misalnya madrasah. Nah, misalnya seperti ini kita simpan, sehingga kita akan punya data dalam hal ini peserta 2 dan Pasdanya 1. Dan tinggal dilengkapi saja seterusnya sampai dengan semua yang akan direncanakan hadir dihadirkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dari Pokja nanti harus hati-hati, karena bab ini yang kemudian dievaluasi nantinya. Artinya nanti ketika rencana ini sudah masuk ke dalam sistem, akan ada laporan realisasinya atau laporan kegiatannya yang nanti akan nanti meminta data. Apakah Muhammad Rizal ini hadir atau tidak? Apakah Safria Ningsih ini hadir atau tidak, dan seterusnya. Jadi ini yang nanti menjadi dasar absensi ya pada saat nanti di pelaporan kegiatan. Jadi pastikan jangan ada yang terlewat di sisi personil, karena kan personil setahu saya harusnya hadir ya, karena personil Pokja ini yang kemudian akan mensukseskan kegiatan masing-masing. Kalau memang ada yang salah, tinggal diklik saja. Kalau ada yang tinggal diklik hapus ini, misalnya seperti itu, tinggal dihapus. Kemudian kalau memang ingin diubah, ya tinggal diedit saja, misalnya seperti ini, tinggal diedit seperti itu. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Silakan Pak Makin. Baik, Mas Yogo, terima kasih. Jadi Bapak Ibu begitu ya, Bapak Ibu harus mengisi fitur ini supaya kita tahu bahwa Bapak Ibu akan menyelenggarakan kegiatan, dan fitur ini juga pegangan bagi tim monitoring kami, tim monitoring yang akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini baik dari GTK maupun dari tim independen. Itu nanti akan datang mengobservasi pelatihan Bapak Ibu. Jadi jadwal ini penting menjadi pegangan kita, tim pimpinan GTK maupun tim yang akan monitoring secara independen. Mohon diisi secara akurat supaya pada saat kami datang memang betul-betul ada kegiatan, sehingga tidak menjadi temuan bagi kita seperti itu. Nah, yang kedua, Mas Yogo, nanti pada saat penjadwalan karena memang sudah definitif ya, jadi mungkin supaya tidak salah bagi kelompok kerja, kegiatannya memang mulai tanggal 18 Oktober sampai 17 Desember. Jadi nanti kelompok kerja hanya bisa memilih itu, memilih rentang 18 Oktober sampai pada 17 Desember. Supaya memberikan kesempatan kepada kelompok kerja juga untuk membuat laporan seperti itu. Kita tidak bicara laporan dulu ya. Sudah dikunci Pak, jadi tidak bisa menginput di luar tanggal tadi. Oke, baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan penjelasan reschedule ini, penjadwalan ulang? Dari Aceh izin. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama karena waktu sangat singkat. Yang pertama adalah
yang hadir hari ini di Zoom ini hanya PCU dan admin di provinsi. Nah, melihat tadi bahwa teman-teman di bawah DCU dan Ketua Pokja harus membuka aplikasi untuk mengupdate data, maka nampaknya kami butuh sejenis PowerPoint untuk menyampaikan kepada teman-teman kami di Pokja dan DCU. Terima kasih. Oke. Dari Inhil, Pak. Sebentar Ibu, sebentar. Maksudnya Bapak PowerPoint yang berisi petunjuk pengisian fitur ini ya? Fitur itu, ya betul. Oke, baik. Silakan Inhil. Inhil, Pak. Kebetulan ini contoh atau sampel dari KKM dari Indragiri Hilir ini Pak, dari Riau, sudah Inhil. Jadi yang saya tanyakan, Pokja kita ini kan ada beberapa kegiatan. Sementara kan kita punya waktu cuma 3 bulan. Jadi apakah 2 bulan, Bu? Iya, 2 bulan. Jadi apakah usulan kegiatan yang kemarin itu harus misalnya 7 ya, misalnya 7, apakah ke-7-nya itu kita laksanakan atau bisa kita kurangi, Pak? Persyaratan wajibnya adalah kalau untuk KKG 5 sub kegiatan, minimum 5 sub kegiatan, sedangkan untuk kelompok kerja lainnya minimum 7 sub kegiatan. Berarti itu tetap ya Pak ya? Ya, itu Nggak syarat berubah, wajibnya. walaupun 2 bulan lagi Pak ya? Sub kegiatan ya. Bu ingat sub kegiatan. Oke. Oke Mungkin Pak. mungkin Pak Makin maksudnya apakah di sini kan ada 2 ya? Jadi kan ada 7 kegiatan dan di dalam kegiatan ini kan masing-masing ada sub ya. Jadi mungkin jangan khawatirnya salah paham. Mungkin yang dimaksud itu yang di dalam ini ya Pak Makin ya, sub kegiatan itu. Iya, sub kegiatan. Ya, bukan yang di luar ini ya. Ya. Jadi itu bunyi juknis memang begitu. Ya. Mungkin Ada yang ini lain? Mas Makin tambahan yang harus Ya, diperhatikan silakan. adalah pembagian in, on, dan in. Karena rata-rata Pokja itu masih belum memahami betul terkait dengan in, on, in-nya ini, Mas. Tentang Baik. JP-nya kalau tidak salah ya, tentang JP. Ya. Bapak Ibu, kalau ingin presisi dalam mengisi sub kegiatan, maka lihat, kan kalau Bapak Ibu baca template secara teliti, satu kegiatan itu 1 UP. 1 kegiatan 1 UP. Bapak Ibu diminta dalam template itu untuk mengisi UP wajib lebih dulu. Nah, setelah mengisi 1 UP wajib, maka Bapak Ibu bisa menambahkan UP yang lain, terserah mau UP wajib atau UP pilihan, untuk menggenapi JPL minimum 32 sampai 36. Nah, di dalam satu kegiatan itu ada sejumlah sub kegiatan. Misalnya UP Mapel supervisi akademik misalnya. Itu ada beberapa sub kegiatan. Sub kegiatan itu ada in berapa, ada on berapa kali, ada in yang kedua berapa kali. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mengisi sub kegiatan ini, reschedule ini sub kegiatan, buka lagi daftar UP yang ada dalam aplikasi atau Bapak Ibu telah menyimpannya di tempat masing-masing. Seperti itu. Itu supaya presisi sub kegiatannya. Itu lihat misalnya literasi yang UP wajib itu ada berapa in, ada berapa on, dan ada berapa in yang kedua misalnya. Itu supaya presisi kegiatannya. Jadi jadwal ini adalah jadwal di setiap aktivitas baik in, on maupun in dalam satu UP. Itu ya, cukup ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan yang lain? Ada Pak Makin? Ya, silakan Pak. Oh, ini saya nggak langsung ke bank. G. Ini Pak Makin. Ini dari mana ini? Banjarnegara ya? Pak Makin, dari Jawa Timur. Oh ya, oke, dari Jawa Timur. Silakan, Pak. Begini,
saya belum membuka aplikasi. Apakah di dalam aplikasi ini nanti ada materi kebijakan Kementerian Agama tentang PKB atau toleransi dalam keberagaman? Itu kalau pernah saya coba lihat untuk Pokjawas dan KKM ada. Bagaimana dengan yang di Mapel? Kalau itu diwajibkan, apakah di dalam aplikasi Mapelnya ada? Terima kasih Pak Martin. Di Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu lihat daftar modul yang terakhir itu semua ada. Tapi begini, materi moderasi beragama, kemudian GETSI dan lain sebagainya, itu modul bukan UP yang dilatihkan, tapi wajib disampaikan. Kalau Bapak Ibu baca di template proposal bahwa misalnya kayak moderasi beragama itu wajib disampaikan oleh para pejabat yang membuka atau menutup, gitu. JP-nya juga bisa dihitung karena JP-nya 1. Tapi itu tidak dilatihkan, hanya disampaikan. Seperti itu. Jadi wajib disampaikan, tapi tidak masuk ke dalam materi yang dilatihkan. Sedangkan yang dihitung di sini itu adalah JPL yang biasanya ada di dalam UP. Seperti itu, Pak. Ya, tanya. Pak, tanya lagi, Pak. Bu, sebentar, Bu. Yang dari Jawa Timur sudah oke? Siap, Pak Pagi. Ya, jadi wajib disampaikan tapi tidak dilatihkan, tapi JPL-nya boleh dihitung. Terima kasih. Oke. Jadi Banjarnegara, silakan. Banjarnegara. Terima kasih, Pak. Langsung saja, mohon maaf. Kami mau menanyakan seperti ini, Pak. Kemarin-kemarin itu ada informasi dari teman-teman Pokja terkait gangguan internet atau jaringan lah, Pak. Nah, ini terkait dengan proses download atau persyaratan yang akan dibawa terkait pencairan di bank. Andai kata pada saat mengunduh lampiran-lampiran itu terganggu satu dan lain hal sehingga melewati batas waktu yang ditentukan, itu bagaimana, Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari schedule awal itu yang timeline bulan Juli sampai dengan September ya, Pak. Sekarang direduce waktunya jadi 2 bulan. Andai kata bisa atau tidak, Pak? Jadi rencana kegiatan yang sudah disusun dalam waktu awal itu 3 bulan sehingga sekarang cuma tersedia waktu 2 bulan, atau bisa dikurangi jumlah kegiatannya atau harus tetap berjalan sesuai kegiatan awal, Pak, rencana awal. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Seperti tadi saya jelaskan, Bapak Ibu harus menyelenggarakan kegiatan dengan minimum sub kegiatan, karena itu dipersyaratkan oleh Juknis. Jadi KKG harus minimum 5 sub kegiatan dan kelompok kerja lainnya 7 sub kegiatan, minimum 32. Itu wajib. Sebenarnya kalau dalam hitungan saya 2 UP untuk KKG misalnya, itu bahkan sudah bisa mencapai 5 subkegiatan. Tapi kalau 5 subkegiatan ternyata belum nyampe JPL minimum 32, harus Bapak Ibu tambah. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Dan yang pertama tadi, Pak, rentang waktu pencairan ini mulai tanggal 13 sampai tanggal 31. Tidak mungkin setiap hari Bapak atau Ibu kesulitan sinyal. Kalau misalnya kesulitan sinyal di daerah, ya Bapak Ibu sekali-kali jalan-jalan ke Telkomsel, minta dibukakan gitu. Saya mau download hal penting gitu kira-kira. Jadi rentang waktunya cukup panjang, Pak. Kalau Bapak tidak bisa mencarikan tanggal 13 karena gangguan sinyal, karena tidak bisa download, ya Bapak download tanggal 14 atau 5 dan seterusnya. Mohon dan Pak, bisa dicarikan. Ya. Jadi intinya apa terkait yang rencana kegiatan tadi, Pak? Andai kata di RAB awal atau rencana kegiatan awal yang diupload itu lebih dari 2 kegiatan, kemudian mungkin ada 5 kegiatan, tapi berhubung dengan durasi yang berkurang ini, bisa kita reduce jumlah kegiatannya jadi 2 UP, tapi tetap
JPL-nya memenuhi syarat 32 minimal gitu Pak, bisa? Pak, yang kami persyaratkan itu kan kalau Bapak ingat, yang pertama ada UP wajib. Ya. Masih ingat ya syarat itu ya. Yang kedua, minimum subkegiatan itu 5 untuk KKG, 7 untuk kelompok kerja lainnya. Kemudian JPL minimum 32 sampai 36. Ini juknis yang saya sedang ngomong soal isi juknis. Syarat-syarat itu dan kemudian budgetnya, anggarannya, ini 4 syarat kan. Anggarannya tidak melebihi atau mengurangi plafon. Dulu pada saat kita memproof proposal begitu. Gitu. Jadi 4 itu harus jadi perhatian. 4 ini adalah yang kemarin menjadi persyaratan minimum pada saat admin kabupaten kota menyetujui proposal Bapak Ibu. 4 hal ini. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu harus berkegiatan minimum yang dipersyaratkan, 5 atau 7, kemudian JPL-nya minimum 32 sampai 36, kemudian ini yang pertama sebenarnya. Ada UP wajibnya, dan yang keempat, budgetnya tidak boleh melebihi plafon atau kurang dari plafon. Ini yang dulu 4 persyaratan yang menjadi pegangan para admin untuk menyetujui proposal Bapak Ibu. Itu persyaratan minimum pada saat itu. Itu ya. Cukup Pak ya? Terima kasih Baik. Pak. Ya, oke. Sudah cukup terkait dengan pengisian ini. Nanti recording ini akan kami bagikan. Mohon Mas Muslim untuk terus merekam ini supaya kawan-kawan juga bisa mendengarkan ulang atau digunakan sosialisasi oleh PCU kepada DCU yang tidak terwakili di sini dan para kelompok kerja. Begitu ya, Mas Muslim sebagai admin dari kegiatan ini. Permisi, Cukup Pak. sampai di situ, Bapak Ibu ya? Permisi, Pak. Sebentar. Ya. Saya dari Ini yang terakhir ya? Ya, silakan. boleh Pak. Ya, oke. Saya ingin bertanya Pak, untuk setiap kegiatan tadi atau subkegiatan itu kan biasanya ada narasumber, Pak ya? Biasanya kalau ada materi workshop atau contohnya workshop itu ada narsum. Narsum itu kan ada dari Fasda, ada Fasprov itu. Kira-kira itu ada ketentuan tidak Pak untuk pembayaran honornya? Sepertinya tidak ada honor ya, karena mereka sebagian besar adalah, kalau PNS tidak ada honornya ya. Ya, Bapak itu. Ibu, gini, Bapak Ibu Caranya? lihat juknis yang disebut dalam template proposal. Di template proposal itu untuk pengelolaan keuangan itu Bapak Ibu harus membaca juknis apa, itu di sana ada. Oke, terima kasih Pak. Iya, baik, terima kasih kembali. Cukup ya untuk ini diskusi terkait dengan pengisian rencana kegiatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yogo dan tim yang telah mempresentasikan dengan sangat baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan nanti tidak terlalu banyak pertanyaan pada saat mengisi aplikasi. Seperti itu, kita kasih aplaus ke Mas Yogo. Selanjutnya, mohon maaf untuk Aceh, selanjutnya karena yang akan presentasi berikutnya ini adalah pihak BNI, kepada Ibu Lilis atau Ibu Ica, saya persilakan waktu dan kesempatan. Terima kasih Pak Makin. Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Ica dari BNI. Di sini saya akan mencoba menjelaskan cara-cara ketika kelompok pekerja itu akan melakukan aktivasi dan pencairan ke BNI. Nah, pencairannya itu dapat dilakukan di BNI terdekat. Dengan membawa, nasabah itu datang ke BNI cabang terdekat, membawa surat keterangan penerima bantuan Pokja yang dicetak dari aplikasi KKGTK. Yang kedua, format surat pernyataan bersedia menerima bantuan dan tanggung jawab mutlak dari aplikasi KKGTK, bukti identitas ketua Pokja atau pihak yang diberi kuasa apabila ketua Pokja itu berhalangan hadir. Tapi kami sangat berharap sekali untuk yang datang aktivasi dan pencairan itu ketua. Karena nanti ketika ketua sudah memberikan kuasa kepada sekretaris atau bendahara, setiap melakukan pencairan itu harus seterusnya akan kuasa.
Dan ketika ketua ingin melakukan pencairan, itu harus merubah lagi untuk spesimen di tanda tangan. Nah, yang ketiga itu surat kuasa itu udah kami buat sendiri. Surat kuasa itu bisa didapat di BNI apabila benar ketua kelompok pekerja itu berhalangan hadir, yang ditanda tangan asli bermaterai. Seperti itu. Kalau syarat di kami sih sudah banyak, Pak, untuk proses pencairan, aktivasi dan pencairan. Sangat sedikit sekali dan simpel gitu. Jadi kami tidak ingin mempersulit pihak penerima bantuan untuk melakukan aktivasi dan pencairan. Itu aja sih, Pak, dari kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Sebentar. Yang sabar. Saya ingin menyimpulkan supaya Bapak Ibu tidak mengulang apa yang dijelaskan oleh Bu Ica ya, bahwa formulir pemberian kuasa itu disediakan oleh BNI. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu hanya perlu mendownload 2 dokumen dari aplikasi KKGTK, kemudian datang ke BNI, nanti di BNI terkait dengan surat kuasa dan formulir aktivasi rekening akan disediakan oleh BNI. Begitu ya Bu Lilis ya? Ya Pak Makin. Oke, Surat baik. kuasa itu dari kami, formulir pembukaan rekening itu dari kami. Oke, jadi 2 dokumen Bapak Ibu ambil dari KKGTK, aplikasi KKGTK, 2 dokumen lain disiapkan oleh BNI. Silakan siapa yang mau bertanya? Mau bertanya, Pak? Ya, silakan. Ibu dari mana? Dari Inhil, Pak, Riau. Ya, silakan. Jadi kalau untuk yang ke bank itu apakah cukup ketuanya saja atau ketua sama bendahara seperti di pencairan BOS, Pak? Kalau untuk pencairan sebenarnya itu cukup ketua, tapi apabila tanda tangan itu pengen berdua, itu boleh. Jadi ketua dan bendahara itu datang ke BNI dan melakukan tanda tangan berdua di KCT kami. Itu boleh, Bu. Lalu yang untuk NPWP, KTP itu perlu ya, Mbak? Ya, itu perlu, Bu. KTP itu perlu sama NPWP. Ya. Ya, makasih. Ya, Ibu, pokoknya dianjurkan ketua dan membawa identitas diri ketuanya, jangan identitas orang lain. Seperti itu. Dan KTP-nya asli nggak, Pak? Kalau untuk dikuasakan, KTP ketuanya harus dibawa asli. Iya, oke. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau dikuasakan ke bendahara atau sekretaris, nanti beliau-beliau yang ke BNI terdekat ini harus membawa identitas ketua. Pak Makin mau tanya Ya, ke Buja. silakan. Untuk NPWP apa wajib, Bu? Karena kalau kami banyak yang belum mengurus itu untuk pokja kami. Bagaimana, Bu? Nah, kalau seandainya NPWP itu benar diurus, itu tidak apa-apa, Pak. Nanti dilengkapin saja. Tapi kalau bisa, itu dibawa untuk NPWP. Itu aja sih, Pak. Intinya kami tidak mempersulit untuk melakukan aktivasi dan pencairan. Siap. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Mohon izin bertanya, Ibu. Ya. Untuk bantuan Pokja ini nanti, apakah ada biaya administrasi atau saldo minimal yang harus disisakan oleh Pokja? Tidak ada, Pak, karena ini rekeningnya tanpa biaya dan bisa dicairkan 0. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ibu Juniarti, silakan Ibu Juniarti yang raise hand. Atau Ibu Juniarti sudah ya tadi ya? Saya Belum, boleh, Mas. Pak, Ini. dari Kepri. Sebentar, Belum. Ibu tadi sudah tanya. Ibu Juniarti dulu yang tadi raise hand. Ya. Ibu Juniarti. Oke, kalau tidak ada silakan dari Kepri. Silakan, Iya, Bu. Pak. Ini masalah dananya itu, Pak. Dana pencairannya itu harus disisakan di rekening tersebut atau tidak, begitu, Pak? Nah, ini tadi sudah dijawab pertanyaan yang sama, Bu. Tadi saya soalnya terpental, Pak, internetnya. Silakan Bu Ica diulang lagi. Terpental Baik, tadi, Ibu. Pak. Saya ulangin lagi. Untuk saldonya tidak harus disisakan, Bu. Jadi bisa 0, bisa dicairkan semuanya. Karena rekening ini tidak ada biaya sama sekali. Jadi semua pencairan misalnya itu masuk 15 juta, 30 juta, itu bisa ditarik semuanya. Seperti itu, Oke, Bu. terima kasih. Oke, Terima bisa kasih. di 0% ya, Mbak ya? Ya, Ibu. Cukup, Bapak Ibu? Sedikit dari Aceh. Oh ya, dari Aceh.
Baik, terima kasih. Yang pertama tadi disinggung tentang MPWP. Arahan dulu saat penyusunan proposal dikarenakan belum jelas nama Pokja, maka teman-teman belum bisa mengurus NPWP. Nah, kata tim dari Jakarta bahwa yang tidak memiliki NPWP nanti akan dipotong pajak 6%, yang memiliki NPWP 5%. Artinya bahwa saat ke bank nanti, ketua Pokja yang tidak memiliki NPWP, otomatis mereka anggarannya sudah langsung dipotong itu sebelumnya. Atau hari ini mungkin memang ditransfer untuk MGMP langsung 30 juta tanpa pemotongan pajak, atau memang sudah dipotong pajak bagi NPWP. Yang bagi yang ada NPWP 5%, bagi yang tidak ada NPWP 6%. Mohon arahan. Terima kasih. Baik, Bapak. Kalau untuk di kami, yang kami transfer yang masuk ke rekening itu sesuai dengan perintah yang ditransfer dari yang perintah dari Kemenak sendiri. Misalnya sejumlah 30 juta, ya kami akan masukin 30 juta. Seperti itu sih, Pak. Berarti belum dipotong NPWP? Kami sih belum tahu, Pak, kalau untuk masalah itu, Pak. Tapi kami yang kami transfer masuk ke rekening itu sesuai dengan perintah dari Kemenak. Siap, Seperti itu. baik. Baik, kemudian untuk proses pencairan di Aceh, apakah sama juga prosedurnya dengan BNI ini? Nah, ini yang tadi yang kita bicarakan ya, Pak, ya, untuk di Aceh. Ya. Mungkin Pak Makin bisa bantu jawab, Pak. Ya, kita tadi seperti saya jelaskan di awal bahwa kita sedang mengusahakan dengan BSI supaya timeline-nya sama dengan pencairan yang di BNI. Kemudian nanti terkait dengan ini, karena kami menggunakan surat edaran, nanti pihak BSI yang harus menyesuaikan dengan surat edaran kami. Sama saja, 2 dokumen diambil dari aplikasi kita, 2 dokumen lain disediakan oleh bank penyalur, seperti BNI ini. Kita usahakan seperti itu, Pak. Oke. Mohon izin Pak Martin menegaskan lagi untuk NPWP. Begini Bu Ica, mungkin kami merasa ada sedikit kesulitan ya dengan teman-teman Pokja nanti, karena NPWP kami namanya tidak sesuai, yang banyak hal yang sudah mengurus NPWP kan dengan nama lama ya. Nah, nama sekarang kan harus sesuai dengan SK ya, dengan yang ini juga nanti Pak Makin bisa memberi pencerahan. Apakah NPWP itu sesuai nama yang keluar di sini, misalkan MGMP 243001 dan seperti itu. Kan sementara ini NPWP banyak teman itu ya MGMP kabupaten mana gitu misalkan. MGMP kota mana begitu. Nah, sementara nanti untuk di pencairan itu namanya kan sesuai dengan yang tadi di barcode itu atau di QR code tadi. Sehingga tidak akan cocok antara NPWP yang lama dengan nama yang di Pokjanya itu. Mohon pencerahan Pak Makin sama Bu Ica. Oke, baik. Diberi penjelasan begitu. Pak, seperti dijelaskan berkali-kali oleh Bu Ica, pencairan di BNI maupun di bank penyalur lainnya tidak mensyaratkan NPWP. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu baca di dalam SK yang keluar sebagai Pokja penerima, ada banyak sekali, bahkan alamat juga kosong. Jadi di NPWP seperti disampaikan oleh Bu Ica tidak menjadi persyaratan untuk pencairan. Seperti itu. Ya Bu Ica ya? Ya Pak Makin, yang penting intinya KTP Ketua Pokja-nya itu sesuai dengan nama penerima yang ada di sistem Kemenaknya aja sih Pak. Itu aja sih. Izin bertanya Pak Makin dari DCU Blora Pak. Jawa Tengah Pak. Ya silakan. Mohon maaf, untuk pencairan ini apakah bantuan sejumlah 30 juta itu harus diambil semua atau diambil sesuai dengan kebutuhan? Karena kan di kas tunai itu sesuai dengan jumlah bos kan tidak boleh lebih dari sekian juta, 10 juta apa berapa. Itu gimana Pak Makin? Terima kasih. Bapak terima bantuan dari kita atau dari bos Pak? Ya dari MGKR ya. Ya oleh karena itu Bapak tidak perlu membandingkan dengan bos. Seperti tadi dijelaskan oleh Bu Ica, bisa diambil semuanya, tidak perlu disisakan untuk sedekah. Terus pencairannya juga seperti yang saya jelaskan tadi boleh bertahap.
boleh sekali ambil atau 2 kali atau 3 kali sesuai dengan kebutuhan. Oke, siap. Makasih Pak Makin. Nggih. Mohon izin nimbrung. Biasanya 2 hari. Silakan Bu Sa'diah. Yang penting dari bank penyalur itu masuk ke nomor rekening adalah jumlah totalnya. Sebentar Bu Sa'diah, saya KKG 30. Halo yang sedang berbicara. Bapak Ibu mau. Ya, pemahaman silakan, Bu Sa'diah. Mohon izin, pemahaman saya itu supaya terjadi akuntabilitas bahwa dari Kementerian Agama memberikan sesuai jumlah, artinya kan ada tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu, itu kan accountability di situ. Sehingga dari bank harus muncul di dalam buku rekeningnya adalah nominal tersebut tanpa terpotong sedikit pun. Misal KKG berarti di dalam buku muncul 15. Di MGMB muncul 30. Itu harus tertera dalam bukunya. Sehingga kalau diaudit bahwa betul dari kementerian menyalurkan ke bank sama nilainya, ke penerima pun sama nilainya. Soal pengambilan, tadi ada pertanyaan ya, silahkan mau, saya kan pertemuan minggu ini cukuplah 5 juta. Ya sudah, ambil 5 juta enggak masalah. Yang penting tertera dulu di dalam buku tersebut. Gitu. Setahu saya gitu Pak Makin, setelah saya beberapa tahun sebagai pelaksana bantuan, itu yang penting bunyi dulu. Pengambilannya terserah masing-masing. Mau langsung, mau bertahap-bertahap. Memang tadi ada Bapak tadi yang nanya ya, di dalam kas itu kan tidak boleh banyak-banyak, itu tidak boleh. Memang betul Bapak, karena Bapak memahami tentang keuangan negara ya, kita kan tidak boleh memegang uang dalam bentuk banyak. Nah makanya mungkin direncanakan waktu pertemuan pertama besok minggu ini, kira-kira siapa sih yang mau saya kasih uang harian. Di sini jangan bicara honor, Pak. Kalau honor untuk orang luar Kementerian Agama. Orang Kementerian Agama adalah uang harian, transport. Kira-kira pertemuan pertama, makanya telah perlu perencanaan dalam pelaksanaan implementasi KKG, MGMP, PKB ini. Di situ perencanaannya. Sehingga perlu baiknya seperti itu. Tetapi jika memang di lokasi yang di daerah jauh dari perbankan, ya mungkin bisa langsung diambil semua ya, tetapi harapan kami sih accountability tetap dijaga. Jadi ditarik berapa untuk laporan berapa itu monggo saja. Yang penting bunyi di bukunya ya Mbak Lilis ya, bahwa dari Kementerian Agama. Oh Mbak Ica ya. Iya. Yang penting bunyikan di bukunya. Di situ nominal menerima 15, di situ 30, itu yang penting nomor 1, bahwa tidak dikurangi sepeser pun dan tidak dipotong biaya administrasi apapun. Ya, itu yang penting di situ, itu dulu, itu nomor 1. Ya. Nah, tadi dari Pak Zul nanya juga bagaimana PPH. PPH itu kan pendapatan hasil Pak. Kalau itu PPN PPH kan kalau memang membayarkan honorarium, membayarkan uang harian. Nah, itulah baru ada PPH PPN PPH ya di situ. Kalau yang tidak memiliki tadi 5% NPWP yang memiliki, tergantung narasumber, tergantung atau fasilitator yang diundang tersebut punya enggak NPWP. Saya kira itu Pak Makin nggih, matur suwun. Nggih, matur suwun Bu Sa'diah, Bapak Ibu sekalian. Bu Sa'diah ini adalah Kasubdit Bina RA. Kita butuh nasihat-nasihatnya terkait dengan akuntabilitas yang baru saja disampaikan. Ibu Lilis mau menambahkan sesuatu sebelum kita tutup? Cukup Pak Makin, tadi sudah terwakili semua dengan Mbak Ica. Oke, terima kasih Ibu Lilis, terima kasih Bu Ica, Bapak Ibu sekalian. Kegiatan sosialisasi kita cukup, kita sudah menyampaikan. Balik layar toh. Iya, Bu Lilis memang begitu, sutradara. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas
waktunya kami berharap bahwa sosialisasi yang kita sampaikan ini disampaikan juga kepada para disiu, para admin kabupaten kota, sehingga Pokja memahami betul apa yang perlu mereka lakukan terkait dengan tahap-tahap pencairan dan pengisian fitur rencana kegiatan. Kami juga akan membantu melalui PowerPoint yang tadi saya sampaikan, misalnya dengan recording ini, dan nanti akan ditambahkan tahap-tahap mengisi fitur rencana kegiatan yang akan disiapkan oleh Pak Yogo dan timnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Yang terakhir, mohon Pak Rofik untuk bisa menutup kegiatan kita kali ini. Kepada Pak Ainur Mas Rofik, Makin, persilakan. Derek langkung sebentar Pak Rofik. Oh, okay. Mohon izin pada Bapak dan Ibu selaku DCU, PCU ya, yang mengawal ini, karena ini uang ini kalau satuan memang kelihatan kecil ya, 15, 30 tidak kelihatan. Tetapi secara totally ini adalah uang yang terkumpul miliaran, maka mohon Bapak dan Ibu berkenan untuk tetap mengawal pelaporannya sehingga akuntabilitinya bisa terjaga dan tidak ada temuan di kemudian hari, sehingga yang dikatakan akuntabilitas itu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat guna. Nah, tepat jumlahnya tadi ya di dalam bukunya bunyi 15 dan 15, 30, 30, lalu tepat guna, maka memang digunakan dengan sebaik mungkin sehingga pelaporannya akan baik. Ini yang selalu dipakai dari kawan-kawan di Ijen dalam bantuan ya tadi 4T. tepat waktu, tepat sasaran, sasarannya tepat, kemudian itu sudah ya, saya kira tepat waktu dan tepat sasarannya. Sekarang tinggal tepat jumlah sama tepat guna. Mohon digunakan dengan sebaik-baiknya dan akuntabilitas pelaporannya. Saya kira Bapak dan Ibu sebagai PCU, DCU yang terbiasa di kementerian kita menjaga muruah dan juga akuntabilitas Kementerian Agama supaya bisa terjaga dengan baik, karena ini nilainya jadi besar jika diakumulasi oleh Pak Rofik atau Mas Makin, itu miliar itu, yang tentunya yang diaudit duluan adalah kami yang dari Direktorat GTK, karena semua mata memandang akumulasi dari uang tersebut, bukan uang yang kecil-kecilnya tadi, tapi uang gedenya dulu itu yang dipelorotin, dicorotin sama auditor, baik BPK, Ijen, bahkan jangan yang sebelah lagi yang 3 kata itu, jangan, mudah-mudahan cukup BPK dan Ijen saja. Saya kira itu, mari kita semua melaksanakan program ini dengan baik, dengan akuntabilitas yang baik, sehingga insya Allah Kementerian Agama akan terjaga baik, dan niat kita membangun penguatan kompetensi guru akan bisa berjalan, PKB bisa berjalan dengan baik, madrasahnya baik, gurunya hebat, dan output siswanya juga akan menjadi baik. Saya kira itu Mas Makin, Pak Rofik, matur suwun. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu menegaskan Bu Sadia bahwa kita tahun ini memberikan bantuan sebesar 113 miliar 820 juta. Itu cukup besar. Yang kedua, saya juga ingin informasikan bahwa terkait dengan sistem pelaporan nanti akan disosialisasikan melalui forum PCU-DCU. Insya Allah pada bulan ini juga, bulan Oktober. Itu informasi tambahnya. Silakan Pak Ainur Rofik untuk menutup kegiatan kita. Oke, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Rofik, Bu Sadia, Bu Ica, Bu Lilis, Mas Arief, kawan-kawan admin pusat, Mas Yogo dan tim. Terima kasih juga kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, PCU, DCU, admin provinsi, dan semua pihak yang mendukung sosialisasi kita ini. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berkegiatan. Izin pamit, sehat, sukses semuanya. Sehat-sehat.